Malam pertama dengan CEO-nya Berlin. Episode terakhir. Tamat. Siva berjalan menyusuri koridor markas besarnya dengan didampingi Safi dan Aska yang berada di belakang Siva. Ketiganya nampak berjalan dengan gagah dengan pandangan menajam menatap ke depan. "Sayang, kamu beneran mau ikut? Mending di rumah aja sama Mommy dan Mami." Safi berucap hati-hati, berusaha tidak membuat istrinya tersinggung. Siva menoleh ke belakang. "Kita udah bicarain ini semalam. Kamu diam dan bergeraklah sesuai rencana kita," tegas Siva tanpa bantahan. Safi menutup mulutnya tanpa membalas lagi. "Gwen, target sedang berada di gudang kosong itu. Lapor Kenneth dan menyerahkan foto Oscar yang tengah berbicara dengan orang asing di sebuah gedung kosong." Siva tersenyum menyeringai. "Semua sudah siap." Kenneth mengangguk. "Kita tinggal menunggu kedatangan kakek dan yang lainnya. Akses keluar negeri tolong ditutup. Blok semua jalanan. Pastikan tidak ada yang keluar. Hubungi Bimo untuk segera menyusul." Safi ikut menimpali. "Semua sudah dilakukan sesuai rencana. Kalau gitu gue mau ke tempat anak buah yang lain buat cek senjata kita." "Thank you, Ken," balas Siva. Selepas kepergian Kenneth, Siva melangkah memasuki ruangan yang berisi banyak komputer dan layar besar di seluruh penjuru ruangan ini. "Aman?" tanya Siva kepada salah satu dari mereka. "Aman, Gwen." Siva mengangguk, kemudian berjalan menghampiri dua laki-laki yang tengah sibuk mengotak-atik komputer. "Ada apa?" Safi menoleh sekejap. "Error, padahal tadi aku cek masih bisa dibuka." Safi menunjuk sesuatu di layar komputer. "Semuanya, kunci semua dokumen kita. Sepertinya ada yang mencoba meretas semua data yang kita miliki." Mendapat arahan dari ketuanya, mereka semua langsung bergegas melaksanakan perintah Siva. Jari tangan mereka sibuk mengetik sesuatu dan pandangan yang fokus menatap layar besar di depannya untuk memastikan sesuatu. Siva mengambil alih. Jari tangannya mengetik dengan lincah, berusaha menyelamatkan semua data mereka. Jika semua hilang, bukti kejahatan dan penangkapan Oscar akan gagal. "Gwen, 147990, kode yang diberikan Flo lewat speaker yang berhubung di sana." Dengan segera Siva mengetik kode itu dan layar komputer menampilkan kembali seperti semula. "Good job, tim," seru Siva. Safi dan Aska akhirnya bisa bernapas lega. Sedari tadi jantung keduanya berdetak kencang saat suasana di dalam sini berubah drastis. Sangat menegangkan. "Good job, Mami." Safi mencium kening istrinya. "Ayo berangkat, kakek sudah menunggu kita di titik kumpul." Mereka bertiga langsung pergi ke bawah. Di sana sudah berkumpul anggota Siva termasuk Kenneth dan Flo. Yang paling menjadi sorotan adalah Edward dan Alan. Keduanya berdiri gagah di depan mobil hitam milik Alan. "Welcome, Paman Edward." Siva tersenyum membalas senyuman Edward. Memang Edward ikut dalam misi kali ini. Sudah seminggu pasca penculikan itu, Edward akhirnya sadar dan ikut bergabung di tim Siva. Namun, ia harus melewati segala uji coba untuk membuktikan keseriusannya bergabung. "Paman akan ke sana lebih dahulu sesuai rencana kita." "Baik, Paman, hati-hati. Jangan sampai Oscar mengetahui rencana kita." Edward tersenyum. "Kali ini Paman tidak akan ceroboh, Gwen." Siva terkekeh membalasnya. "Hello." Suara seseorang gadis terdengar seperti tidak asing di telinga Siva. Perempuan itu menoleh ke samping, matanya membulat, mendapati 3 orang yang berjalan menghampirinya. 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Fokus Siva lebih ke arah gadis yang membawa seekor anjing buas. "Andin?" Pekik Siva dan Aska kompak, sedangkan yang dipanggil hanya menatap keduanya dengan cengiran lebar. Ya, gadis itu adalah Andin. Setelah diceritakan siapa Siva yang sebenarnya oleh sang kakak sepupu Gwen, Andin merengek ingin ikut dalam misi kali ini. Gwen tentunya tidak setuju. Dilihat skill Andin yang jauh di bawah Siva membuatnya takut jika terjadi apa-apa dengan sepupunya ini. Namun dengan segala jurus rayuan dari adiknya ini, Gwen akhirnya luluh dengan syarat jika Andi harus tetap berada dalam pengawasan Gwen dan Aska. Kemampuan bela diri yang dimiliki Andin menjadi bahan pertimbangan Gwen yang akhirnya menyetujuinya. "Andin kok bisa ada di sini?" tanya Siva heran. "Kamu kok ada di sini? Bukannya kemarin bilang mau ke Jerman?" Aska menatap tajam gadisnya. Andin hanya memberikan senyuman lebarnya. Ia akan menceritakannya nanti. Jika sekarang, misi mereka akan gagal karena mendengar cerita panjang dari Andin. Sungguh menyedihkan.
Aku tidak dianggap di sini. Gilfar mengusap matanya seperti sedang menangis. Shiva semakin dibuat bingung. Entah ada angin apa kedua bocah ini datang ke markasnya. Padahal tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Sepertinya ini karena Gwen memiliki akses masuk sehingga Andin dan Adam dan Gilfar bisa masuk. Nanti biar mereka jelasin setelah misi kita selesai. Sekarang sudah waktunya berangkat, Gwen. Safi berucap setelah melirik jam berada di pergelangan tangannya. Shiva kembali menegakkan tubuhnya, matanya menatap orang-orang yang berada di sana. Seolah mengerti kode dari Shiva, mereka menaikkan jempol kompak. Ready? I am ready, Gwen. Mereka kemudian masuk ke mobil masing-masing. Di perjalanan nampak sepi karena jalan sudah diblok oleh anak buah Shiva. Semua berjaga-jaga di luar. Jika dalam keadaan mendesak, mereka baru akan masuk. Setengah tim sudah masuk menjalankan tugas masing-masing. Shiva dan Flo masuk dengan ekspresi wajah datar. Safi menghampiri Shiva. Beberapa kali dia mengingatkan istrinya untuk tetap waspada. Rasa takut Safi kian bertambah mengingat Shiva tidak sendiri. Gadis itu membawa calon anak mereka yang bahkan masih segumpal darah. Aku cuma mau minta satu hal sama kamu. Tolong jaga diri kamu dan calon anak kita. Jangan jauh-jauh dari Flo dan Kenneth. Aku gak mau kehilangan kamu. Safi mengecup kening istrinya, menyalurkan rasa sayang yang menghangatkan hati Shiva. Aku janji bakalan baik-baik aja. Kamu juga harus janji sama aku. Tolong jaga diri kamu. Aku dan dia sangat menyayangi kamu. Safi hanya bisa tersenyum lirih. Sebelum mereka berpisah, Safi menyempatkan untuk mengecup bibir dan perut istrinya. Love you. Love you too. Setelah itu keduanya berpisah. Shiva berjalan dengan Kenneth dan Flo di sampingnya. Kedua orang ini mendapat tugas menjaga Shiva lebih ekstra, mengingat Shiva sedang hamil. Brak. Diam di tempat, bentak Safi mengangkat pistol ke arah Oscar yang tengah dikelilingi dua gadis di sisi dan kanannya. Oscar gelagapan, sial. Mereka menemukan tempat persembunyiannya. Seluruh anak buah Oscar telah dilumpuhkan. Ia tersenyum meremehkan ke arah Shiva, hanya berusaha untuk terlihat tenang. Kedua gadis itu ketakutan menatap orang-orang yang datang menggunakan senjata. Saat ingin melangkah pergi, mereka sudah diseret oleh anak buah Shiva dan dibawa keluar. Mau lari kemana Anda? Aska tersenyum menyeringai menatap pria tua di depannya. Sudah puas menghancurkan kami, ataukah sedang menikmati hidupmu sebelum kematianmu datang? Safi berjalan mendekat, tangannya melayang dan memukul kepala Oscar hingga laki-laki itu terduduk di lantai. Anda tidak bisa kabur kemana-mana lagi, Tuan. Oscar berdecih. Ia lantas tersenyum menatap anak buahnya yang turun bersama Venus dari lantai atas. Kira-kira jumlah mereka sekitar 25 orang. Kalian yang akan mati. Oscar tertawa tanpa peduli rasa sakit akibat pukulan keras dari Safi. Kita lihat lihat saja nanti. Buk, sret. Aska memukul anak buah Oscar dengan senjata panjang yang dibawanya. Safi dan Gwen ikut menyerang anak buah Oscar. Terlebih Safi bertarung sengit melawan Venus. Keduanya sama-sama berapi, tidak memperdulikan goresan di tubuh masing-masing karena terkena senjata tajam. Jangan pernah menyentuh anakku. Hernandez datang membawa anak buah 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah anak buah Oscar. Melihat Safi dalam bahaya, ia langsung menembaki orang-orang yang ingin menyerang anaknya. Duk. Akhirnya Oscar dan Venus tumbang. Mereka kalah jumlah. Hernandez dan Aska mengikat 2 orang ini di atas kursi sembari menunggu kedatangan yang lainnya. Kau rupanya yang membuat kami bertengkar. Andrawina datang diikuti yang lainnya. Oscar terkekeh. Tentu saja, bukankah ideku sangat menarik? Mata Oscar tersengaja menatap ke arah Edward. Halo teman lama. Sapa Oscar. Ia berdecih menatap ke arah Edward, laki-laki yang tidak tahu terima kasih. Apa maksudmu menuduh saya yang menyebabkan perusahaan Edward bangkrut? Dan tentang teror 20 tahun yang lalu, saya masih tidak terima itu. Bahkan putri saya hampir terbunuh. Andrawina berucap datar. Oscar kembali terkekeh. Ia memandang Andrawina angkuh. Gara-gara perusahaan Anda yang mengambil semua klien saya, ujar Oscar sinis. Gila, desis Safi menatap datar Oscar. Apa kau bilang? Oscar berteriak seraya berdecih menatap laki-laki di depannya. Kau tak tahu apa tentangku bodoh? Pulanglah jika masih ingin hidup.
Akan aku biarkan kau menyentuh putri suamiku dengan tangan kotor itu. Bahkan tanganmu pun lebih kotor daripada sampah. Shiva datang membalas ucapan Oscar dengan sengit. Semua tercengang menatap kehadiran Shiva, lebih tepatnya ke arah tangan Shiva yang memegang sebuah senapan berlaras panjang. Senapan paling mematikan dan sangat langka. Shiva mengangkat tangannya dan menodongkan senapan itu ke arah Oscar. Dor, tembakan mengenai dinding belakang Oscar. Kekuatan senapan itu tidak bisa diragukan lagi. Patung yang berdiri kokoh di belakang Oscar sampai hancur hanya sekali tembakan dari senapan yang dibawa Shiva. Oscar menatap Shiva dengan geram. Salam dari saya, ucap Shiva tersenyum. Gadis gila, gumam Venus terkekeh. Safi tersenyum sinis melihat Venus. Tangannya memasukkan peluru dengan santai. Gerakan tangan Safi yang memukau. Shiva menjadi menatapnya bangga dan penuh kegaguman. Tatapan Safi sangat menakutkan. Alan yang berdiri di samping Safi memutuskan menjauh darinya. Merasa atmosfer di ruangan ini berubah. Venus, lu pengen ngerasain peluru dari pistol yang gue bawa? Safi mengarahkan pistol tepat di kepala Venus. Venus berdeci. Ia mengangkat kakinya dengan sombong. Wajahnya yang angkuh seperti meremehkan perkataan Safi. Tangan kosong kalau lo berani. Takut lo lawan gue. Venus menaikkan alisnya. Ngapain takut? Suami gue jagoan. Shiva berucap santai. Venus mendelik, tak suka mendengar ucapan Shiva. Jagoan, lo yakin? Balasnya tertawa meremehkan. Shiva tersenyum seraya melemparkan balok kayu mengenai wajah Venus. Sorry, sengaja nih, maaf ya kena balok. Keluarga gila, sekarang lepasin kita jika kalian masih ingin pergi dari sini dengan keadaan bernyawa. Bentak Venus. Tidak akan sebelum kalian menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua perbuatan kalian ke publik, termasuk penjualan gelap yang kalian lakukan. Cih, tidak akan pernah. Detik itu juga sebuah peluru hampir mengenai perut Shiva. Untungnya Safi menyadari dan dengan cepat menarik istrinya sehingga peluru itu hanya menggores sedikit lengan Safi. Melihat kejadian itu, Hernandez dan Rawina kompak menodong kepala Oscar dan Venus dengan pistol. Ayah dan anak ini ternyata belum takut juga, padahal sudah dikepung. Jangan main-main dengan kami atau nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya, gertak Andrawina. Oscar dan Venus terbahak mendengar penuturan Andrawina. Kau tinggal pilih saja, berikan semua harta kalian kepadaku atau beri aku satu nyawa untuk membalaskan semua dendamku pada kalian berdua. Gara-gara kalian yang merebut semua klienku hingga perusahaan aku bangun dari nol mengalami kebangkrutan. Rahan Oscar mengeras. Ia menatap tajam Andrawina dan Hernandez. Dan buat lo Safi, serahkan semua apa yang lo punya. Bukankah kita teman? Teman harus saling menolong, bukan? Safi yang mendengar benar-benar muak. Gue gak punya teman brengsek kayak lo. Venus terkekeh. Ia menatap ke arah pojok menatap seseorang berdiri di belakang guci besar membawa sebuah pistol. Kepalanya mengangguk kecil memberikan kode untuk orang-orang itu. Dor. Semua terpaku kaget saat melihat seorang tumbang memegang dadanya yang tertembak. Rupanya ada seseorang yang ingin menyelakai mereka, namun Shiva terlebih dahulu mengetahuinya. Lo pikir gue bodoh? Shiva mendekati Oscar, tangannya mencengkeram kuat leher pria tua di depannya. Jangan pernah bermain-main dengan Jara, ucap Shiva dengan nada lirih. Di akhirnya menyebut nama yang sering ia gunakan saat menjalankan misi. Duar, suara ledakan yang besar membuat suasana menjadi ricuh. Kepingan bangunan runtuh membuat mereka berlari keluar. Hal itu digunakan Oscar dan Venus untuk kabur dari sana. Setelah melepas lilitan tali di tubuhnya, ia berlari sekuat tenaga bersama Venus menuju pintu rahasia yang berada di ujung dekat dapur. Cepat, Pak, teriak Venus dari dalam mobil. Setelah Oscar masuk, Venus menjalankan mobilnya pergi sejauh mungkin. Tim monitor, kedua target kabur ke arah belakang. Sekarang mereka pergi menggunakan mobil ke arah barat jalan. Safi menggeram kesal. Ia berlari ke arah mobil meninggalkan istrinya yang tengah memungut peluru yang jatuh akibat berlari tadi. Semua menjadi panik. Mereka ikut menyusul Safi. Helikopter terus mengikuti kemana mobil Venus pergi dan memberi sinyal kepada semuanya untuk berpencar mengepung Oscar. Selanjutnya, sementara itu, suara tembakan saling bersahutan di jalanan. Helikopter terus menembaki peluru ke bawah, namun Venus dapat menghindarinya. Safi menambah laju mobil mengejar mobil Venus yang melaju sangat kencang di depannya. Saat posisi mobil Safi sejajar dengan mobil Venus, kedua mobil itu terlihat saling senggol-menyenggol. Di tikungan tajam, Safi mencoba membanting setir ke arah mobil yang dikendarai Venus, namun laki-laki itu sepertinya membaca rencana Safi sehingga dia menghindar.
Bos, tembak ke arah ban mobil mereka. Suara Bimo terdengar ke earphone yang digunakan Safi. Ia langsung sadar. Dengan cepat Safi menekan tombol membuka kaca mobil. Satu tangannya lagi keluar jendela untuk menembaki ban mobil Venus. Duar. Mobil itu meledak secara tiba-tiba saat tembakan ketiga dari Safi. Safi berusaha melambat laju mobilnya agar tidak menabrak mobil Venus yang terguling di depannya. Namun mobil Safi tetap melaju kencang. Ia ingin membanting setir ke kiri, namun sudah terlambat. Mobil Safi terguling menabrak mobil Venus. Kedua mobil itu bertabrakan menimbulkan suara denguman yang cukup kencang. Siva dan Andromeda berdiri di kejauhan, menatap kejadian di depan mereka dengan nafas memburu. Mata Siva mengabur melihat mobil Safi dan mobil Venus meledak di depan matanya. Siva menatap nanar kobaran api yang membakar dua mobil mewah itu, dan salah satu mobil itu adalah mobil yang dikendarai Safi suaminya. Bolehkah Siva berharap jika yang berada di dalam mobil itu bukan suaminya? Apakah ini arti perkataan Safi waktu itu? Apa secepat ini Tuhan merenggut kebahagiaannya? Kenapa harus sekarang di saat Siva sangat mencintai Safi? Tolong katakan pada Siva jika ia hanya bermimpi. Semakin lama pandangan Siva semakin mengabur. Tubuhnya meluruh ke bawah dan ditangkap oleh Alan. Memang sedari tadi laki-laki ini berdiri di samping Siva. Andromeda menatap nanar kobaran api yang menyelimuti dua mobil di depannya. Tubuhnya jatuh berduduk di atas aspal. Tangannya mengepal kuat seiring air mata yang mulai turun. Safi, bisik Andromeda geram. Semua telah selesai. Puk, Jing. Alan diam tanpa melanjutkan ucapannya. Ia menatap laki-laki yang mengambil alih Siva, membawa ke gendongan laki-laki itu. Jing, lu kok di sini? Tanya Alan tak percaya menatap sosok Safi di depannya. Beberapa kali Alan menampar pipi takut jika itu hanya halusinasinya saja. Lo jangan macam-macam ya, Vi. Kalau ini arwah lo, mending lo balik ke tubuh lo sana. Jangan bikin gue takut anjir. Alan berteriak, frustasi. Matanya terus menatap orang di depannya, bergantian menatap ke arah mobil Safi yang terbakar. Jawab anjir, jangan diem aja, bentak Alan tak kesabaran. Safi memutar bola matanya malas. Lo pikir gue mati sampai arwah gue keluar gitu? Ketus Safi sambil melangkah menuju mobil yang sejak kapan terparkir di samping mobil Alan. Ini beneran Lofi. Alan menatap takut-takut lelaki yang menyerupai Safi. Namun matanya terbelalak kaget saat menyadari darah yang mengalir deras dari kepala Safi. Kepala lo berdarah. Safi semakin jengkel mendengar segala umpatan yang keluar dari mulut Alan. Kalau lo mau nanya kenapa gue bisa di sini, lo tanyain tuh dua bocah. Safi mengkode Alan untuk menatap ke dalam mobil milik laki-laki itu. Umpat Alan lagi, lo berdua kok bisa ada di mobil gue? Alan menatap tak percaya ke arah Bimo dan Gilfar. Kedua laki-laki itu tengah duduk santai sembari memakan snack yang memang selalu ada di dalam mobilnya. Bisa dong, lo pikir gue bego? Mobil Safi disabotase sama anak buah Venus. Tapi sayangnya mereka lupa kalau drone merekam kegiatan mereka. Jelas Bimo sambil mengunyah snack milik Alan. Alan masih belum bisa mencerna semuanya. Ia kembali bertanya, membuat Adam yang mendengarnya menatap Alan jengkel. Kalau lo nanya yang keguling tadi Bang Safi atau bukan, jawabannya ya iya. Mata lo kayaknya masih bagus buat lihat luka yang ada di kepalanya Safi. Timpal Gilfar berucap nak sarkas. Alan metongo mendengar ucapan Gilfar. Ia mengangguk tengkuknya berusaha mencerna ucapan dua laki-laki ini. Masih belum paham juga, tanya Bimo setelah menegak habis minuman yang juga diambil dari mobil Alan. Alan menggeleng kuat. Serius, gue berasa jadi orang paling bego di dunia sama masalah ini. Gilfar terkekeh dan ikut menimpali. Lo emang bodoh bang.
ucap Edan. Selanjutnya, Safi masuk ke dalam rumahnya dengan tergesa-gesa. Ia menaiki tangga menuju kamarnya dan Syifa tanpa peduli tatapan terkejut yang dipasang seluruh keluarganya. Itu Safi, Pakik Valen kaget. Kok bisa? Gwen menatap kepergian Safi dengan tatapan bingung. Makhluk apa lagi ini Tuhan? Gumam Hernandez menatap takut makhluk yang menyerupai anaknya. Setelah mobil Safi meledak, tubuhnya melemas dan langsung dibawa ke rumah Safi oleh anak buah laki-laki itu. Namun sekarang ia kembali dibuat kaget dengan sosok mirip Safi yang berjalan santai melewati dirinya. Hernandez bingung, apa tadi dia bermimpi? Kasur dengan hati-hati. Safi mengelus lembut rambut istrinya. Ia bangga, Syifa sudah bekerja keras untuk hari ini. Istrinya juga pasti shock melihat kejadian yang menegangkan tadi. Safi bersyukur ia masih diberi keselamatan dengan Bimo dan Gifar menjadi perantaranya. Beberapa menit sebelum mobil meledak, Safi melihat Bimo dan Gifar memaksa membuka pintu mobilnya dan menyelamatkan Safi. Untungnya tidak ada luka serius selain kepalanya yang mengeluarkan darah akibat benturan keras saat mobil terguling. Bangun sayang, bisik Safi sesekali mencium lembut tangan Syifa. Kamu pingsan atau tidur sih? Safi meringis pelan saat kepalanya terasa nyeri. Ia melupakan kalau kepalanya terluka. Saat akan beranjak keluar, Safi terperajat mendengar teriakan Syifa yang sangat keras. Lelaki itu membalikkan badan memberikan senyuman manis kepada Syifa. Istrinya tampak lucu dengan mata yang membulat dan bibir yang terbuka lebar. Kamu siapa? Syifa melototkan mata. Kamu kok bisa ada di sini? Kenapa pakai badan suami aku? Lanjut Syifa. Safi terkekeh geli mendengar ucapan ngawur istrinya. Aku Safi, suami kamu, masa lupa? Syifa kembali melototkan mata. Suami aku sudah meninggal. Syifa menutup mulutnya. Ingatannya kembali saat melihat mobil Safi terguling dan meledak. Mustahil jika Safi masih hidup. Kobaran api yang besar bahkan menghanguskan badan mobil. Safi menghela nafas pelan. Nyatakan, aku masih hidup sayang. Safi, suami kamu masih hidup. Jelas Safi menekankan setiap kalimat yang terucap dari bibirnya. Masih hidup ya? Tanyanya Syifa polos. Safi mengangguk membalasnya. Aku masih hidup sayang. Aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Syifa lantas tersenyum. Ia menatap bola mata Safi dalam-dalam, menyalurkan rasa rindu lewat tatapan mereka. Syifa sangat bersyukur Safi kembali bersamanya. Tuhan memang baik, masih memberikan Safi untuk tetap hidup. Aku takut lihat kamu kayak tadi. Aku gak mau kehilangan kamu. Dia juga gak mau kehilangan dedinya. Tak terasa air mata Syifa turun. Safi tertegun. Laki-laki ini membawa istrinya ke pelukan hangatnya. Aku udah janji buat jagain kalian. Aku gak akan ngingkarin janji aku, Fa. Bisik Safi lembut. Jangan bikin aku khawatir lagi, ucap Syifa sesegukan. Sakit ya? Tanya Syifa menyadari luka di kepala Safi. Safi menggeleng seraya tersenyum. Gak sakit kok, kan obatnya udah ada, tuturnya lembut. Syifa melamun beberapa detik mencerna ucapan Safi. Keningnya mengkerut menandakan dia tengah berpikir keras. Perasaan kamu belum diobati deh, itu aja darahnya masih keluar, ucap Syifa menggaruk tengkuknya bingung. Sentilan lembut mendarat di keningnya dari Safi. Lelaki itu menatap gemas istrinya yang dalam mode polos ini. Maksud aku bukan gitu sayang. Jadi gini, obat aku itu kamu. Ngelihat kamu baik-baik aja tanpa luka udah bikin rasa sakit aku hilang. Safi mencium kening istrinya sebelum melanjutkan ucapannya. Aku bakalan lebih sakit kalau lihat kamu kenapa-napa. Kamu lebih penting dari apapun. Kamu prioritas utama aku sayang. Jadi aku harap kamu jaga diri baik-baik. Semisal aku gak ada di sisi kamu ya. Syifa terenyuh. Tangannya terulur mengusap tetesan darah yang mengalir di pipi Safi. Aku beruntung punya kamu. Safi kembali memberikan senyumannya. Kita yang beruntung memiliki satu sama lain, koreksi Safi dan membawa Syifa ke pelukannya. Beberapa menit kemudian Syifa melepas pelukan mereka. Ayo turun, kamu harus jelasin ke semua biar nggak ada bingung. Sekalian obat luka kamu cium dulu, pinta Safi manja. Syifa mengangguk dan mencium bibir Safi. Saat akan melepaskan ciuman, Safi menekan tengkuk Syifa memperdalam ciuman mereka. Udah, Safi akhirnya melepas pungutan bibir mereka saat napas keduanya memburu. Obat termanis yang pernah aku makan, goda Safi. Seketika Syifa tersenyum malu-malu, kepalanya menunduk menutupi pipi yang sudah merona. Jangan godain aku, nanti pipinya tambah merah, rengek Syifa. Berhasil membuat Safi terkekeh. Iya Mommy. Selanjutnya, rintik hujan turun membasahi tanah kuburan. Semua orang berkumpul mengenakan pakaian hitam menghantarkan dua orang yang sudah berpulang ke rumah Tuhan terlebih dahulu.
Safi menatap nanar peti mati di depannya. Ia mengusap lembab yang terdapat di atas penutup peti. Lo pergi lebih dulu sebelum kita berbaikan, ucap Safi meletakkan bunga di atas peti Venus. Ia berjalan mundur berdiri di samping Siva. Kenapa lo pergi sebelum sempat bersapa sama gue? Alan mengusap peti mati di hadapannya. Kepalanya menoleh sebentar ke belakang menatap ke arah Siva dan sosok lelaki di samping perempuan itu. Vi, dia tetap sahabat kita kan? Alan menatap Safi dengan pandangan sendu. Menatap anggukan dari Safi, ia tersenyum kembali menghadap peti mati Venus. Kita tetap sahabat, sebejat apapun kelakuan Venus sekarang. Kita dahulu pernah melewati masa-masa sulit sama-sama, ucap Safi. Alan perlahan mundur tanpa mengalihkan pandangan saat peti mati Venus mulai diturunkan berbarengan dengan peti mati ayahnya. Safi, laki-laki itu mengusap air matanya yang turun. Ingatannya kembali saat dimana dia selalu menghabiskan waktu bersama Venus. Laki-laki itu memang jahat, namun Safi tidak bisa melupakan kebaikan dan kebersamaan mereka dahulu. Aku harap dia mendapat yang terbaik di sana. Siva mengusap pelan bahu Safi. Aku tahu itu berat buat kamu, tapi ini udah takdir Venus. Kita nggak bisa berbuat apa-apalah selain mendoakan dia. Aku juga berharap dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Guyuran hujan semakin deras setelah lubang makam Venus dan Oscar tertutup sempurna. Semua pelayat berlari untuk berteduh. Beberapa pembeli masuk ke dalam mobil mereka. Sapi membuka payung hitam yang diberikan oleh anak buahnya. Tangannya merangkul pinggang Siva lembut. Keduanya berjalan dan berdiri di tengah-tengah makam Venus dan Oscar. Anda memang jahat, tapi saya tidak bisa melupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh anak Anda dulu. Semoga Anda tenang dan bertemu dengan istri Anda di sana. Safi meletakkan setangkai bunga mawar putih di makam Oscar. Sedangkan Sifat tanpa berkata apapun, ia hanya meletakkan satu tangkai bunga seperti yang dilakukan Safi. Keduanya beralih menatap makam Venus dan Siva. Siva dan Safi menatap nama Venus yang tertera di lambang itu dengan nanar setelah meletakkan bunga untuk Venus. Keduanya berjongkok memberikan doa untuk Venus. Kita belum sempat baikan, tapi gue udah maafin lo. Gue harap di sana bahagia. Lo bisa kumpul sama mama lo. Gue minta maaf kalau sebelum pergi belum sempat baikan. Makasih semua kebaikan lo selama ini. Tenang di sana. Safi menepuk pelan gundukan tanah yang di dalam sana terdapat sahabatnya. Venus, kamu memang jahat, tapi Siva mau minta maaf kalau ada salah sama kamu. Semoga tenang di sana ya. Setelah itu keduanya bangkit dan berjalan meninggalkan makam. Giliran Mona dan Edward yang melangkah menghampiri kedua makam baru itu. Papa sama kakak memang jahat, tapi Mona sayang kalian. Mona senang pernah menjadi bagian dari keluarga kalian. Maafin Mona ya pak, kakak. Mona sayang kalian berdua. Jagain Mona dari sana ya. Titip salam buat mama. Mona menghapus air matanya. Ia masih tidak menyangka ayah dan kakak tirinya pergi secepat ini. Ia bangkit meninggalkan Edward yang masih terdiam di makam Oscar. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Oscar, terima kasih untuk kebaikan kamu untuk aku dan keluargaku dulu. Kamu memang brengsek, tapi aku akan menjadi lebih brengsek jika membenci orang yang sudah meninggal. Edward menatap nanar nama Oscar. Istirahatlah dengan tenang, aku pergi kakak. Kakaknya melangkah meninggalkan tempat itu. Hujan mengguyur semakin deras, akan ikut bersedih seperti mereka. Memang tidak ada yang tahu kapan maut menjemput kita. Keluarga Hernandez dan Andrawina juga sudah memaafkan Oscar dan Venus. Mereka berharap tidak ada lagi hal seperti ini yang kedua kalinya. Selamat jalan Tuan Oscar dan Venus. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama dengan cerita yang berbeda. Tamat.